Al-waqt kasayf illam taqta'hu qata'an. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau Anda tidak potong itu waktu, Anda akan dipotong dengan waktu. Maksudnya potong itu waktu, manfaatkan. Waktu sekecil apapun, manfaatkan. Buat hafalin Quran, hafalin hadis. Untuk belajar fikih, belajar akidah, belajar usul, belajar apa saja kepada ulama-ulama kita. Manfaatkan waktu kita sebelum Anda punya kesibukan yang luar biasa. Nah, selanjutnya menyambung apa yang tadi disampaikan oleh guru-guru kita, wabil khusus yang tadi dikupas secara singkat, padat, ringkas, jelas tentang pentingnya kita ini mencintai ulama. Nah, yang ingin saya garis bawahi satu hadis yang barusan beliau sampaikan, di mana Nabi berpesan kepada kita, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun aliman, jadilah kamu sekalian sebagai orang yang berilmu, sebagai orang alim, sebagai ulama. Itu amanat Nabi. Jadi selama kita bisa berusaha, belajar, berjuang untuk menjadi ulama, jadi ulama. Itu amanat yang pertama. Nah, kalau memang nggak bisa jadi ulama, au muta'alliman, atau setidak-tidaknya yaitu menjadi santri yang menuntut ilmu, mendalami ilmu. Nah, yang ingin saya garis bawahi apa? Ingat, kalau seseorang ingin menjadi ulama, berarti ke depan dia akan menjadi pemimpin umat. Dia akan menjadi pemimpin santrinya, dia akan menjadi pemimpin muridnya, dia akan menjadi pemimpin jamaahnya, dia akan menjadi pemimpin masyarakatnya. Nah, karena itu saya ingatkan apa yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu wa an jami'is sahabat, di mana beliau pernah mengatakan tafaqahu qabla an tusawwadu. Tafaqahu qabla an tusawwadu. Artinya jadi, yaitu tafaqahu, belajar fikihlah kamu sekalian, belajar tentang hukum Islam sebelum kalian ini diangkat oleh umat sebagai pemimpin, sebelum disepuhkan, sebelum dijadikan guru mereka, sebelum dijadikan rujukan. Jadi sebelum kalian dijadikan rujukan, menjadi tempat bertanya umat, tempat rujukan umat, yaitu tempat meminta fatwa dari umat, panutannya umat, maka tafaqahu, yaitu perdalamlah ilmu fikih, ilmu tentang hukum Islam. Ini amanat daripada Sayyidina Umar ibn Khattab. Nah, kemudian Al-Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu wa an jami'is salaf menerangkan tentang maksud daripada ucapan Sayyidina Umar tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh guru kami tercinta, yaitu Abuya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, di dalam kitabnya yang berjudul Al-Manhajus Sawi, yaitu Syarhu Usul Thariqatus Sadah Abi Alawi. Nah, di sini diterangkan oleh Imam Nawawi yang dimaksud oleh Sayyidina Umar tersebut, maknahu ijtahidu fi kamali ahliyatikum wa antum adba qabla an tusiru sadatan. Jadi di sini dikatakan oleh Imam Nawawi, maksud Sayyidina Umar adalah ijtahidu fi kamali ahliyatikum, berusahalah kamu, berjuanglah kamu untuk belajar, punya ilmu dengan segala keahlian. Jadi jangan tanggung-tanggung kalau belajar. Masa lagi belajar udah kuras saja tenaga kita, pikiran kita, waktu kita habisin untuk belajar. Nah, kenapa wa antum atba? Mumpung kamu masih jadi pengikut, belum jadi pemimpin. Mumpung kamu atba, mumpung masih jadi pengikut, qabla antusiru sadatan, sebelum kamu menjadi pemimpin. Kenapa? Fa innakum, karena sesungguhnya kamu sekalian, idza sirtum sadatan matbu'in,
Kalau nanti di masa depan kamu menjadi pemimpin yang diikuti, imtana'tum minat ta'allumi, kamu akan terhalang daripada belajar. Kenapa? Lirtifa'i manzilatikum, karena kedudukanmu yang sudah tinggi, wa kathrati asgharikum, dan kesibukan kamu yang sudah banyak. Nah, sebab kalau Anda ini sudah jadi pemimpin, tiap hari tamu nggak berhenti. Kapan kita mau baca kitab? Tiap hari tamu bawa macam-macam masalah. Yang nanya ini, nanya itu, minta bantuan ini, minta bantuan itu. Kapan kita mau ngaji? Kapan kita mau belajar? Udah nggak ada kesempatan. Kita mau belajar, umat ngajak kita untuk ngajarin mereka. Nggak boleh ditolak ngajarin umat. Akhirnya kita sibuk ngajar ke sana, ngajar kemari, dakwah ke sana, dakwah kemari, sambut tamu di sini, tambut tamu di sana. Di mana Anda hadir, orang merubuti Anda untuk bertanya ini, bertanya itu, sehingga Anda nggak punya lagi kesempatan untuk belajar. Bukan Anda nggak mau belajar, bukan. Tapi memang waktu Anda sudah disita oleh para pengikut. Nah, ini amanat Sayyidina Umar luar biasa nih. Tafaqquhu qobla'an tusawwadu. Belajarlah kamu hukum, pelajari itu Al-Quran dan As-Sunnah. Pelajari itu fikih, hukum-hukum Islam. Pelajari sebelum kamu disepuhkan oleh umat. Karena kalau kamu sudah disepuhkan oleh umat, repot. Umat mau urusan apa aja nanyanya ke kiai. Mau begini nanya ke kiai, mau begitu nanya ke kiai. Ada muskilah nanya kiai, dapat hambatan nanya kiai, saudara. Nah, jadi ini amanat dari Sayyidina Umar luar biasa. Dan dijelaskan oleh Imam Nawawi dengan penjelasan yang juga luar biasa. Nah, inilah dikatakan oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Smith hafidhahullahu ta'ala wa arda. Beliau mengatakan wa hadza makna qaulil Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Inilah arti dan makna atau maksud dari ucapan Imam Syafi'i, di mana Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan tafaqqah qabla an tar'as. Belajar fikih tentang hukum. Belajar, pintarin diri qabla an tar'as, sebelum kamu memimpin. Sebelum memimpin, belajar yang betul. Belajar dulu, bukan mimpin dulu. Belajar dulu yang betul. Baru nanti memimpin. Fa idza ra'asta, kalau kamu sudah belajar, fala sabila ila tafaqquh. Kamu nggak punya lagi jalan untuk tafaqquh, untuk mendalami ilmu. Udah berat. Sebab kalau kita mau fokus mendalami ilmu, akhirnya apa? Akhirnya kita mesti membatalkan semua urusan kita dengan umat. Mau belajar di sini nggak jadi, mau ngajar di sana, mau ngajar sini nggak jadi, ngajar sana nggak jadi, dakwah sini nggak jadi, dakwah situ nggak jadi. Umat mau ketemu kita nggak kasih, orang mau bertamu kita tolak, saudara. Karena kita sibuk mau belajar. Padahal umat sudah menjadikan kita sebagai sepuh mereka, yang kita nggak boleh untuk menolak mereka, ya ikhwan. Nah, karena itu nih untuk anak-anak muda, khususnya untuk para santri, mumpung masih belajar, mumpung menjadi atba, habisi itu waktu hanya untuk belajar. Ingat, sebab masa depan Anda saat Anda menjadi ustadz, menjadi guru, apalagi menjadi ulama besar di kemudian hari, menjadi kiai yang ternama, maka otomatis umat akan membutuhkan Anda. Umat akan datang berduyun-duyun kepada Anda. Waktu Anda akan disita oleh mereka. Sampai kita punya istri akan cemburu. Cemburu sama umat. Karena waktu buat istri kurang, waktu kita kasih umat buat dakwah sana, dakwah sini. Kadang-kadang seminggu nggak pulang. Jadi luar biasa. Akan sulit untuk mendapatkan waktu lowong. Nah, karena itu mumpung kita masih dalam tahap belajar, para santri mumpung masih dalam tahap belajar, habisin waktu hanya untuk menuntut ilmu. Insya Allah. Makanya Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa karamallahu wajhah berkali-kali berpesan kepada para pemuda, ya ma'syarus syabab, i'lamu anna hayatal fata wallahi bil ilmi wat tuqa wa idza lam yakuna fala i'tibara bi hayati. Jadi kata Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, ya ma'syarus syabab, wahai segenap para pemuda, wallahi demi Allah, inna hayatal fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Sesungguhnya kehidupan seorang pemuda itu demi Allah bil ilmi wat tuqa harus diisi dengan ilmu dan takwa. Ilmu dan takwa.
Wa idzalam yakuna, kalau dua perkara ini tidak ada dalam diri seorang pemuda enggak memiliki ilmu, enggak memiliki takwa, fala tibara bihayatih, enggak ada makna, enggak ada arti daripada dia punya kehidupan. Jadi seorang pemuda kalau kehidupannya mau berarti, mau berguna, mau bermanfaat, dan tidak menjadi penyesalan di kemudian hari, isi dengan ilmu dan takwa. Insya Allah. Apalagi santri yang dikirim oleh orang tuanya ke pesantren, nggak usah mikirin apa-apa. Orang tuanya kalau sudah nitip anaknya di pesantren, berarti seorang tua pengen tuh anak jadi, tuh anak punya ilmu. Jadi itu santri udah nggak usah mikirin apa-apa, belajar, belajar dan belajar. Nah, justru kalau dia tidak belajar dengan baik, dia udah khianat amanat orang tua. Nah, jangan kita khianati amanat orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah nitip kita di kiai, di guru, di majelis taklim, di pesantren, di sekolah, di madrasah. Nah, berarti apa? Orang tua menginginkan kita belajar. Belajar. Nah, apalagi kalau orang tua masih kerja, masih berkorban, bayar untuk segala keperluan anaknya belajar. Jangan khianati orang tua. Nah, jadi perhatikan sekali lagi, Anda akan menyesal nanti. Kalau Anda sudah punya banyak kesibukan, Anda akan sulit mendapatkan waktu untuk belajar. Saya mengalami sendiri. Dulu waktu saya masih sekolah, khususnya kuliah, itu pagi, siang, sore, malam kerjaan saya baca kitab. Saya masuk ke perpustakaan, saya ambil buku yang banyak, saya bawa ke kamar saya. Anda boleh tanya kawan-kawan saya semasa kuliah dulu, saya nggak punya waktu buat main dengan kawan. Nah, paling-paling seminggu sekali, hanya di hari libur itu saja. Di luar itu, jangan coba-coba ngajak saya untuk ngobrol, untuk main, untuk hal-hal yang tidak berguna. Pagi, siang, sore, malam, saya sengaja menjadi kutu buku. Saya belajar. Sebelum tidur mesti baca buku. 3, 4, 5 jam, kemudian tidur dengan kitab. Itu dulu. Saya belum punya murid, saya belum ngajar, saya masih belajar, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga banyak pelajaran-pelajaran yang kawan-kawan saya 6-8 tahun belum selesai, saya 4 tahun sudah selesai. Lah kenapa? Karena memang kita fokuskan, Allah berkahi, Allah buka, man jadda wajada. Barang siapa yang berusaha akan Allah buka akan jalannya. Enggak usah khawatir. Siapa yang berusaha dia akan dapat. Tapi setelah saya mulai ngajar, dakwah keliling ke sana kemari seperti saat ini nih, apalagi banyak tantangan di tengah medan dakwah, udah nggak ada. Saya bisa baca kitab 1 jam aja udah hebat. Sekarang ini bisa baca kitab 1 jam udah hebat, luar biasa. Sampai rumah udah capek, udah nggak bisa baca kitab. Sampai rumah udah kelelahan, capek. Kadang-kadang baru mau tidur sedikit, assalamualaikum, tamu lagi datang. Jadi udah nggak ada waktu. Nah, jadi kadang-kadang ingat begitu, ya Allah, kenapa kalau dulu kita ngasih buat belajar cuman 10 atau 15 jam, kenapa nggak 24 jam kita kasih sehari? Nyesel sendiri. Nah kalau kita dulu sudah memberikan waktu yang menurut kita cukup untuk belajar, sekarang kita nyeselnya setengah mati, apalagi yang masa mudanya tidak memberikan waktu sama sekali. Anda akan menyesal. Al-waqt kasayf illam taqtahu qata'an. Waktu itu bagaikan pedang, kalau Anda tidak potong itu waktu, Anda akan dipotong dengan waktu. Maksudnya potong itu waktu, manfaatkan. Waktu sekecil apapun, manfaatkan buat hafalin Quran, hafalin hadis, untuk belajar fikih, belajar akidah, belajar usul, belajar apa saja kepada ulama-ulama kita. Manfaatkan waktu kita sebelum Anda punya kesibukan yang luar biasa. Nah, akhirnya kita tutup pelajaran kita, sekali lagi kita ulangi pesan Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, tafaqahu qabla an tusawwadu. Yaitu belajar fikihlah kamu, cerdaskan dirimu semua, ambil ilmu yang banyak sebelum kamu disepuhkan oleh orang. Maksudnya disepuhkan oleh orang tuh dijadikan guru, dijadikan panutan, dijadikan tempat rujukan. Sebelum masa itu datang, yuk kita isi diri kita semua sebagaimana amanat Sayyidina Ali, isi dengan ilmu dan takwa, insya Allah. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Jadi yang Anda lihat nih, buku-buku yang ada di sini nih, ini dulu waktu saya kuliah sengaja saya punya uang uang beasiswa,
Itu setiap bulan dapat, saya beliin kitab. Bulan dapat, saya beliin kitab. Saya kumpulin tuh kitab dikit-dikit. Nah ini hasilnya yang ada saat ini semua. Dan ini buku kitab-kitab ini semua, ini sudah kita wakafkan untuk pesantren, bukan untuk pribadi saya. Ini nggak boleh lagi diperjualbelikan. Ini untuk yaitu para santri, baik santri MS maupun santri dari luar. Artinya santri dari luar atau mahasiswa yang mau bikin tesis, yang perlu referensi, rujukan, boleh mereka nginep di sini, boleh mereka buka, mereka baca, tapi tidak boleh dibawa pulang. Karena ini untuk umat semua, bukan untuk pribadi. Dan ini buku-buku yang ada di sini cukup untuk sekedar bikin tesis atau disertasi buat doktor, apalagi buat master. Cukup, ini referensi luar biasa. Ini ada 100.000 judul lebih yang ada di sini. Mulai dari yang tipis lembar sampai yang berjilid-jilid. Dan masih ada lagi seperti ini di Petamburan. Nanti semua akan saya bawa ke gunung kemari itu kitab. Nah ini untuk apa? Untuk keperluan para kiai, para santri, para penuntut ilmu, para mahasiswa. 24 jam tempat ini terbuka untuk mereka manfaatkan. Insya Allah itu saja. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.